Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RB Ruang Belajar Channel. Baik, dari video sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana caranya menginstal aplikasi Mayop. Nah, sebenarnya pada aplikasi komputer akuntansi itu sebenarnya bukan hanya Mayop saja, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi komputer akuntansi yang bisa digunakan dalam hal akuntansi ya. Jadi kita perlukan aplikasi akuntansi itu, memang kita butuh banget gitu yang namanya aplikasi komputer akuntansi. Gunanya ya untuk membuat laporan, untuk membuat laporan laba rugi, kemudian membuat jurnal dan juga yang lainnya ya. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana aplikasi Mayop, lebih baik kita coba mengenal lebih dalam lagi macam-macam dari aplikasi komputer akuntansi yang sesungguhnya ya. Jadi mari kita simak sama-sama ya. Kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa macam jenis aplikasi komputer akuntansi. Di antaranya ada ChrisHand, kemudian Mayop yang tadi, kemudian juga ada Accurate 3.30, SiteExpact, ERP, kemudian juga ada Case System. Ya, kita akan coba mengenal satu persatu dari aplikasi-aplikasi komputer akuntansi ini. Ya, tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja, hanya sekedar sampel saja. Mungkin ada lebih banyak lagi aplikasi komputer akuntansi dan juga ada juga yang mungkin yang lebih terbaru lagi ya, aplikasi komputer akuntansi yang bisa menunjang kebutuhan akuntansi. Ya, kita lihat dulu yang aplikasi ChrisHand ini. Oke, ChrisHand merupakan software database yang membantu Anda di dalam mempersiapkan formulir-formulir pajak. Ya, jadi khusus untuk ChrisHand ini memang software ini digunakan untuk bagi kalian yang bekerja di perpajakan mungkin ya. Nah, ini sangat membantu kamu untuk belajar bagaimana caranya mempersiapkan formulir-formulir pajak. Ini ada di aplikasi ChrisHand. Nah, fitur-fitur standar ChrisHand ini ada berbasis Windows, kemudian ada multi-user, sederhana dan mudah digunakan, multi cabang, multi currency, multi cost center, dan use definite key analysis. Dapat digunakan oleh semua jenis usaha. Nomor perkiraan dapat di setup sendiri oleh user dengan maksimum 12 karakter. Nah, kelebihannya cepat dan akurat, praktis, review setiap saat, up to date, dan membuat kerja lebih efektif lagi. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya tidak tahu caranya memulai mengembangkan OS operating system. Kemudian ada model bisnis yang tidak mengikuti pola bisnis softwarenya. Kepemilikan yang tidak jelas sehingga cenderung berlawanan. Tidak adanya dukungan komersial. Terlalu banyak variasi. Terbatasnya sumber daya manusia, mungkin karena susah ya, sulit dipelajari untuk software ini, makanya sedikit sekali yang bisa mengerti pada aplikasi ini. Oke, selanjutnya kita lihat yang Accurate. Kita lihat Accurate di sini. Nah, Accurate 3.3.0 ya. Versi bahasa Indonesia merupakan software adaptasi dari Accurate International. Tampilannya yang sederhana seperti Mayop, namun elegan dengan banyak pilihan skin sehingga terkesan modern dan juga untuk menghilangkan kejenuhan karena skinnya dapat diganti-ganti ya. Skin yang dapat diganti-ganti kita jadi lebih fresh di mata ya. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama adalah ada pada segi bahasa karena terdapat pilihan bahasa Indonesia sehingga lebih mudah dipelajari. Kemudian kemampuan modifikasi form dan laporan. Yang ketiga, support dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, multi user, multi departemen, multi gudang, multi proyek, dan multi currency. Yang kelima, sama halnya dengan Mayop dan juga QuickBooks ya.
Laporan yang sudah dibuat dapat diekspor ke format Microsoft Excel, Notepad, HTML, dan PDF. Yang keenam, mendukung fitur reminder dan email juga bisa. Hal ini juga dimiliki oleh QuickBooks ya. Lalu apa kelemahannya? User hanya bisa login sebagai supervisor saja ya. Kemudian hanya bisa membuka database di hard disk atau drive lokal komputer. Tidak mendapat keistimewaan berupa potongan harga atau trade-in Mayor upgrade. Jadi memang kelemahannya ini apa ya? Jadi tidak bisa digunakan untuk semua kalangan. Selanjutnya kita lihat di sini ada, bentar kita back dulu. Ada accurate, kita lihat yang case system dulu. Oke, untuk case system Indonesia adalah program terpadu operasional dan akuntansi yang didesain khusus untuk kondisi Indonesia. Banyak perusahaan ingin melakukan komputerisasi karena dapat mempercepat operasional dan mempermudah kontrol. Case system memberikan pilihan untuk Anda yang akan melakukan komputerisasi karena case system adalah program yang sudah baku, lengkap, teruji, integrate, dan sepenuhnya ditulis dalam bahasa Indonesia dan banyak pendukungnya. Memang untuk case system ini sangat dibutuhkan sebenarnya untuk di Indonesia. Tapi kenapa case system ini tidak digunakan untuk berbagai kalangan? Kita lihat di sini kelemahannya. Untuk keamanan dan purna jual yang terjamin, case system tidak dijual, tetapi hanya disewakan dan biaya sewa sudah termasuk penyesuaian program dan laporan. Sayangnya komputerisasi bukanlah hal yang mudah. Tidak semua program sudah lengkap, integrated dan teruji dan banyak pendukungnya. Ya, jadi memang case system ini tidak dijual tapi hanya disewakan. Kita bayangkan kalau misalkan gunakan case system ini, mungkin setiap saat kita harus membayar ya biaya sewanya tiap bulan, itu akan memakan cost yang banyak. Itu mungkin jadi alasan juga kenapa case system tidak bisa digunakan untuk semua kalangan. Lanjut, kita lihat yang backup ya. Sini adalah sebuah sistem akuntansi yang dikembangkan dengan arsitektur kelas dunia dan telah memenangkan berbagai penghargaan. Wah, ini aplikasi kelas dunia ya. Kelebihannya apa? Efisien dan mudah digunakan, kemampuan reporting dapat disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan dan sebagainya. Nah, lalu kelemahannya apa? Hanya satu tipe dari database yang dapat digunakan untuk satu waktu. Seringkali menghabiskan waktu untuk berbagai atau untuk perbaikan data ya, maintenance, masalah hubungan, connectivity kemungkinan lebih sulit. Dan satu lagi, pasti harganya sangat mahal karena aplikasi ini adalah aplikasi kelas dunia. Selanjutnya adalah ya yang terakhir kita sebut Mayop ya, yaitu Mind Your Own Business. Merupakan software akuntansi buatan Australia. Software ini banyak sekali digunakan di Indonesia, bahkan telah menjadi materi wajib bagi siswa SMK atau mahasiswa perguruan tinggi akuntansi, lembaga kursus khususnya untuk materi komputer akuntansi. Ya. Lalu kenapa aplikasi Mayop ini banyak sekali digunakan oleh siswa maupun mahasiswa berbagai kalangan ya. Kita lihat di sini kelebihan atau kekurangan. Ini kekurangan dulu. Kita kelebihan dulu. Yang kelebihannya yang pertama adalah easy of use. Mayop menawarkan kemudahan dalam menggunakan. Artinya penggunaan data mempergunakan Mayop walaupun yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pembukuan sama sekali. Jadi memang mudah digunakan intinya aplikasi Mayop ini. Yang kedua, accounting power. Software Mayop telah cukup lama dikembangkan secara berkesinambungan, mengeluarkan perbaikan dan rilis ya. Kita lihat dari yang paling rendah
sampai tertinggi sekarang itu sudah sampai versi 25. Mungkin nanti Mayop akan merilis lagi untuk versi-versi yang lebih canggih. Kemudian yang ketiga, proses instalasi dan maintenance yang murah. Instalasi Mayop dapat dilakukan dengan mudah dan biasanya tidak dipungut biaya maintenance-nya, ya. Kemudian yang keempat, tenaga kerja yang mengetahui dan paham, setidaknya mengetahui Mayop itu cukup banyak ditemui di pasar dan juga di Indonesia, ya. Mahasiswa, siswa SMK, ya, yang latar belakangnya akuntansi, saya yakin mereka pasti belajar Mayop. Kemudian yang kelima, dapat digunakan untuk memantau 3 tahun periode pembukuan, artinya dalam kurun 3 tahun manajemen masih dapat melihat transaksi selama 3 tahun ke belakang tanpa perlu melakukan proses tutup buku dan lain-lainnya. Nah, untuk aplikasi Mayop ini kita juga bisa mencoba, ya, dengan versi trial ini. Nah, untuk versi trial yang baik menurut saya adalah versi yang 19.2, ya, pokoknya versi 19 ya, yang pada pada video sebelumnya, ya, yang sudah saya upload. Nah, pada versi itu keunggulannya dia bisa bertahan selama 90 hari. Sedangkan versi trial yang sejenisnya, ya, versi trial yang sejenisnya, trial itu yang uji coba, itu hanya bisa bertahan selama 30 hari kecuali kita beli yang premium, ya, mungkin berbayar, ya, itu mungkin bisa bertahan lebih lama, mungkin 1 tahun sampai 3 tahun, ya, tergantung kita mintanya yang mana, gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan. Kemudian kekurangannya apa? Nah, kekurangan Mayop. Yang pertama, database Mayop merupakan database yang dikunci, artinya pengguna tidak dapat melakukan modifikasi laporan, modifikasi file di Mayop, sehingga customization apabila diperlukan relatif sulit dipenuhi oleh Mayop. Yang kedua, Mayop merupakan software buatan luar negeri sehingga tidak ada fitur perpajakan di dalamnya. Tetapi kita bisa membuat fitur perpajakan di Mayop itu, ya, bisa menyesuaikan, yaitu misalkan PPN, ya, pajak penerimaan nilai. Nah, itu kita bisa buat di aplikasi Mayop itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada modul fixed asset atau hard tetap, ya, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk mengelola aset yang dimiliki, maka tidak dapat dipenuhi oleh Mayop. Yang keempat, kelemahan multi warehouse yang mengakibatkan pengelolaan atas barang konsinyasi relatif sulit dikelola di dalam Mayop. Yang terakhir, Mayop tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi company, artinya laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan dapat dibuat dengan menggunakan Mayop. Oh ya, satu lagi, ya, tadi kalau misalkan kalian menggunakan versi yang trial untuk aplikasi ini, ya, otomatis nanti contoh kalau misalkan trial yang versi-versi yang lain itu 30 hari, ya. Setelah 30 hari yang dikunci itu adalah datanya. Yang dikunci adalah datanya, sehingga kamu ketika mengerjakan atau ingin melanjutkan pekerjaan, ya, kalau sudah habis waktu 30 hari maka tidak bisa dilanjutkan lagi karena datanya sudah dikunci oleh Mayop. Itu kalau misalkan kamu menggunakan versi yang trial, ya. Sedangkan kalau yang versi trial yang satu lagi, yang versi 19, itu bertahan sampai 90 hari. Itu kelebihannya. Makanya saya menyarankan mungkin untuk siswa dan mahasiswa juga semua menggunakan yang versi 19. Begitu. Baik, mungkin sekian dulu penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi komputer akuntansi dan juga mengenal Mayop, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar, ya, silakan. Baik, kita tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.